Bab 524. Aku dan Bibi bergaun polos. Ketika Feni hendak benar-benar meledak, sebuah cahaya darah tiba-tiba melesat cepat dari kejauhan dan muncul di depannya. Itu adalah Sander. Sander memegang pedang dengan kedua tangan dan langsung membelah ke depan dengan ganas. Raut wajah Kaisar Blake serta yang lain langsung berubah drastis. Mereka tahu Sander sedang meluncurkan jurus besar, sehingga segera mundur. Bumim. Seiring dengan serangan Sander diluncurkan, semua ruang dan waktu di depannya langsung hancur. Sander memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Feni mundur. Pada saat yang sama, ia segera mengeluarkan pohon keramat alam, kemudian memasukkannya ke dalam tubuh Feni. Melihat Sander berdiri di depannya dengan seluruh tubuh berlumuran darah, Feni hendak bicara, namun Sander langsung memasukkannya ke dalam pagoda kecil. Kemudian ia segera mundur. Feni tak bisa berkata-kata. Begitu memasukkan Feni ke dalam pagoda kecil, Sander tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyerang dari samping. Dia segera berbalik, dan sebuah cahaya pedang menyambar ke arahnya seperti guntur. Itu adalah kultivator pisau misterius tadi. Karena kecepatan lawan terlalu cepat, Sander hanya bisa bertahan secara pasif, mengangkat pedang untuk menghalau. Bumim. Cahaya pedang hancur, Sander merasa lengannya mati rasa, dan tubuhnya terus mundur. Pada saat ia terpundur, kultivator pisau misterius itu kembali menyerangnya. Bumim. Sander terpelanting jauh. Sebuah tinju datang menyerang, kekuatan itu menguncinya, membuatnya merasa tertekan. Menghadapi tinju yang menakutkan ini, Sander tak bisa mundur lagi, ia segera menghunus pedangnya. 4 serangan beruntun, setiap serangan mengandung 1500 bilah. Suara gemuruh pedang langsung memecah ruang dan waktu di sekitar. Bumim. Cahaya pedang dan tinju meledak, gelombang dari dua kekuatan ini menyebar hingga jutaan meter, membuat para master di sekitar terpundur, dan tak berani mendekati area tersebut. Sander juga terhempas mundur, saat berikutnya sebuah cahaya pisau tiba-tiba turun dari langit. Mata Sander menyipit, dan tubuhnya kembali menjadi semu. Tumpang tindih ruang dan waktu. Menghadapi kultivator pisau yang menakutkan ini, ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, kalau tidak, ia tak akan mampu menahan serangan lawan. Kekuatan pisau lawan terlalu kuat, melebihi kekuatan tinju Kaisar Luka. Bumim. Cahaya pedang meledak, Sander kembali terhempas mundur, sementara kultivator pisau itu berubah menjadi cahaya dan menyerangnya dengan ganas. Melihat ini, mata Sander tiba-tiba menyipit. Tanpa ragu sedikit pun, ia segera membakar tubuhnya. Bumim. Aura mengerikan meledak dari dalam tubuhnya, ia tak mundur, memegang pedang dan menyerang kultivator pisau itu dengan ganas. Bumim. Cahaya pedang dan cahaya pisau meledak, keduanya terpental bersamaan. Dalam proses mundur, kultivator pisau itu tampak kaget. Sementara di kejauhan, Sander belum berhenti, Kaisar Luka serta master lainnya sudah menyerang ke arahnya. Sebelumnya mereka masih memikirkan kultivator pisau, takut akan perpecahan internal. Namun kini, mereka tak peduli lagi, karena kultivator pisau telah bertarung begitu lama namun belum berhasil mengalahkan Sander, itu bukan salah mereka. Sander menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya kembali menjadi semu. Ekspresi Luka serta yang lain berubah. Ada yang hendak mundur, namun Luka segera berkata, kalau kita mundur lagi, itu sama saja memberikan kesempatan kepada anak ini. Kita bergabung, untuk apa takut padanya? Usai bicara, ia segera menyerang. Luka tahu betul, kalau orang-orang masih takut mati dan tak mau berjuang sepenuh hati, itu berarti memberi kesempatan lagi kepada Sander. Dan begitu wanita bergaun hitam itu pulih, akan jauh lebih sulit untuk membunuh mereka berdua. Mendengar perkataannya,
Kaisar Blake serta yang lain saling menatap, kemudian menyerang sekuat tenaga. Semua master mengerahkan serangan penuh. Seolah merasakan sesuatu, dari dalam tubuh Sander, muncul sinar-sinar emas yang langsung berubah menjadi zirah naga yang menutupi seluruh tubuh Sander. Itu adalah Maya, melindungi tubuh Sander dengan tubuhnya. Saat ini, Sander tiba-tiba menyerang ke depan. Ribuan cahaya pedang muncul, lalu berkumpul menjadi satu pedang. Ruang dan waktu di sekitar pun mulai hancur. Bunging. Suara ledakan keras bergema, gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar, semua orang yang hadir terpental mundur. Yang paling cepat terpental adalah Sander. Ketika ia berhenti, baju sirah naganya langsung hancur. Tak hanya itu, tubuhnya juga mulai retak dan darah mengalir. Namun karena ia sedang membakar tubuhnya, darah tersebut segera terbakar. Kini Sander tampak sudah benar-benar kelelahan. Kalau ada pohon keramat alam membantu, mungkin ia masih bisa bertahan lebih lama. Sayangnya, saat ini ia tak memiliki pohon keramat alam, sehingga tubuhnya tak bisa pulih dengan cepat. Ditambah lagi, ia sedang membakar tubuhnya. Bisa dikatakan, sekarang ia benar-benar kehabisan tenaga. Para master yang hadir menyerang Sander dengan gila-gilaan. Mata mereka penuh dengan semangat, keserakahan, dan haus darah. Bagi mereka, Sander adalah 5 sumber leluhur. Cukup untuk mengubah nasib mereka sepenuhnya. Sander menatap orang-orang yang menyerang, matanya perlahan menutup, menggenggam erat pedang di tangannya, dan ketika ia bersiap untuk membakar semuanya dalam pertarungan terakhir, tiba-tiba, puluhan aura kuat datang dari samping. Kaisar Blake serta yang lain menoleh, tak jauh dari sana ada puluhan sosok sedang melesat ke arah mereka. Melihat ini, Kaisar Blake merasa ngeri, dan secara naluriah ingin mundur. Namun ketika melihat Sander sudah kewalahan, ia memutuskan untuk membunuh Sander lebih dulu. Ketika Kaisar Blake menambah kecepatan melesat ke depan, sebuah cahaya muncul dari tubuh Sander. Raut wajah Kaisar Blake berubah drastis, ia mengangkat kedua lengannya untuk memblokir. Bunging. Cahaya pedang meledak, dan Kaisar Blake langsung terpental mundur. Orang yang menyerang adalah Feni. La langsung memegang lengan Sander dan mundur dengan cepat. Sementara itu, Kaisar Luka serta yang lain masih ingin mengejar, namun puluhan master misterius tiba-tiba muncul di depan mereka. Kemudian, bunging. Puluhan awan tebal muncul, dan gelombang panas yang mengerikan segera menelan Kaisar Luka serta yang lain. Feni segera membawa Sander menuju Tetua Feng. "Ikut aku," ujar Tetua Feng. Kemudian ia membawa Feni dan Sander berlari sejauh jutaan mil, dan selama proses ini, banyak puppet terus menyerang ke belakang, sementara awan tebal terus bermunculan, menghancurkan ruang dan waktu di sekitar. Tak lama kemudian, Feni serta yang lain melewati celah ruang dan waktu, tiba di kota Suan. Setelah memasuki kota, Feni segera membawa Sander masuk ke dalam pagoda kecil. Sander terbaring di tanah, pakaian di seluruh tubuhnya sudah terbakar habis, tubuhnya penuh dengan retakan, darah terus mengalir keluar dan berubah menjadi api darah. Napasnya sangat lemah. Feni segera mengeluarkan pohon keramat alam, lalu memasukkannya ke dalam tubuh Sander. Dengan masuknya pohon keramat alam, tubuh Sander mulai memancarkan cahaya hijau yang samar. Namun kali ini, cederanya sangat parah. Meski ada pohon keramat alam membantu penyembuhan, ia tetap sangat lemah. Feni mengerit, matanya menunjukkan kekhawatiran dan penyesalan. Entah berapa lama kemudian, retakan di tubuh Sander mulai perlahan sembuh. Melihat ini, Feni langsung menghela napas lega. La mulai menekan garis keturunan iblis gila dalam tubuh Sander. Sekitar 1 jam kemudian, garis keturunan iblis gila dalam tubuh Sander mulai tenang, dan retakan di tubuhnya juga mulai pulih.
wajahnya yang pucat pun berangsur-angsur memerah. Feni mengeluarkan jubah panjang dan menutupi tubuh Sander. Entah berapa lama kemudian, Sander perlahan membuka matanya, yang ia lihat adalah wajah cantik yang tiada tanding. Feni. Sander tersenyum, kita masih hidup. Ya. Sander menggeleng sambil tersenyum, ia benar-benar tak menyangka mereka masih hidup. Kemudian ia perlahan menutup matanya lagi. Feni tiba-tiba berkata, sedang memikirkan apa? Sander membuka matanya, Bibi, apakah kita bisa memenangkan pertempuran ini? Menurutmu? Sander tersenyum, tak berkata apa-apa. Feni berkata pelan, apapun yang terjadi, aku akan bertarung bersamamu. Aku terlalu lemah. Kalau tidak, aku tak akan membebanimu. Feni mengernyit, sangat tak senang. Kau selalu mengatakan hal-hal yang tak berguna, sungguh tak ada artinya. Sander tersenyum masam, baiklah, aku tak akan mengatakannya lagi. Feni mengangguk, kita adalah keluarga, jangan lagi mengatakan hal-hal seperti itu, aku tak suka mendengarnya. Baiklah. Feni tersenyum, sembuhkan lukamu, setelah itu kita habisi mereka semua. Melihat Feni tiba-tiba menjadi lembut, Sander merasa tak nyaman, dan tanpa sadar berkata, Bibi, sebaiknya kau tetap galak. Berkata sampai di sini, ia langsung menutup mulutnya, memaki dirinya sendiri bodoh. Mendengar perkataan Sander, Feni tersenyum dingin, apakah aku sangat galak? Sander segera menggeleng. Antara aku dan Bibi bergaun polos, siapa yang lebih galak? Sander terdiam. Lah sangat menyesal. Tolong jangan tanya pertanyaan yang menjebak seperti itu lagi. Feni mengernyit, sulit dijawab. Kalau begitu ganti pertanyaan. Sander segera mengangguk, baik. Feni menatap Sander, kalau aku dan Bibi bergaun polos jatuh ke dalam air bersamaan, siapa yang akan kau selamatkan lebih dulu? Sander dilema. Pagoda kecil. Bersambung.